Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Alhamdulillah di kesempatan kali ini saya bisa berbagi lagi terkait dengan keseharian atau aktivitas saya mengelola toko sembako ini ya. Alhamdulillah. Dan saya ingin berbagi ke teman-teman semua ya tentang hal yang terjadi belakangan ini yang ramai, yaitu tentang pembubaran pengajian Ustadz Syafiq Riza Basalamah di Surabaya. Tapi bukan titik beratnya, bukan uh, apa teknis atau kejadian yang di sana, bukan. Tapi di sini saya mau sedikit memberikan statement ingin meluruskan, tapi sebenarnya bukan meluruskan ya. Ini cuma memberikan statement atau perspektif sudut pandang dari kita, dari saya terutama yang mengikuti dakwah-dakwah beliau ya, tentang muamalah atau jual beli atau berhubungan dengan orang gitu ya. Ketika kita bermuamalah kan kita berhubungan dengan orang, entah itu sesama muslim atau yang beda agama. Dan barusan saya mendengarkan sebuah cuplikan berita di mana salah satu saudara kita yang di GP Ansor itu mengatakan bahwa ustadz-ustadz kita melarang kita berteman dengan non-muslim atau berhubungan dengan orang-orang non-muslim gitu. Dan kita akan meluruskan itu. Saya akan meluruskan itu bahwa kita itu tidak menutup pintu silaturahmi atau hubungan dengan teman-teman kita yang non muslim. Jadi kalau misalkan nih kita ya, saya terutama sebagai pedagang menutup pintu kita untuk non muslim, tentu secara duniawi ya kita nggak dapat omset dong dari teman-teman yang non muslim yang pengen belanja di toko kita gitu teman-teman. Kita sudah menutup pintu rezeki tuh dari situ. Nah kedua, kita juga bekerja sama dengan supplier yang non muslim juga. Supplier non muslim juga ada beberapa di toko kita teman-teman. Jadi kita nggak menutup akan hal itu. Jadi kita bermuamalah dengan siapa aja selama kita masih dalam jalur atau masih dalam syariat ya. Dalam artian ketika kita bermuamalah ya udah bermuamalah aja. Kita berjual beli jual beli aja, tidak lebih dari itu gitu. Maksudnya tidak lebih adalah ketika beliau misalkan mengajak kita untuk bisa dibilang menghadiri acara beliau yang terdapat hukum-hukum atau syariat agamanya gitu, kita nggak boleh gitu. Jadi sebatas itu aja, sebatas muamalah jual beli, dan itu diperbolehkan. Itu diperbolehkan oleh Rasul ketika beliau bermuamalah dengan Yahudi atau dengan non muslim lainnya. Nabi Muhammad SAW kalau tidak salah beliau pernah menggadaikan baju perangnya ke salah satu Yahudi, dan itu boleh-boleh aja dan nggak masalah ketika kita bermuamalah. Nah yang saya sayangkan adalah ketika ketua atau organisasi GP Ansor itu menyatakan bilang kalau ustadz-ustadz kita tuh melarang berhubungan dengan non muslim. Berarti beliau tuh tidak mendengarkan dakwahnya secara utuh gitu ya. Itu adalah contoh kecil. Coba teman-teman mungkin kalau bisa, ini keluar dari sembako ya, teman-teman bisa lihat Ustadz kita Khalid Basalamah. Ustadz Khalid Basalamah beliau menghadiri podcast Denny Sumargo yang non muslim. Beliau juga menghadiri channel Success Before After yang Pak Chandra yang juga non muslim ya. Teman-teman bisa cek tuh. Berarti kan tidak ada batasan ketika kita berhubungan dengan non muslim gitu. Saya meluruskan itu aja. Dan ketika kita benar-benar membatasi nih, misalkan yang dikatakan oleh ketua GP Ansor itu benar, kita membatasi berhubungan kita dengan non muslim, tentu toko kita juga gak akan ada orang non muslim yang kesini gitu. Padahal kita enggak, justru kita secara duniawi kita membutuhkan mereka untuk sebagai konsumen kita, sebagai mitra bisnis kita gitu. Kita nggak bisa kan misalkan nyari supplier yang hanya muslim saja, nyari pembeli yang hanya muslim saja, itu kita nggak bisa filter teman-teman. Jadi ketika kita mendirikan sebuah usaha atau toko, kita juga usahakan target market kita itu jangan minoritas gitu. Maksudnya adalah kita cari target market misalkan yang semuslim aja misalkan. Oh tentu nanti dari sisi omset kita tidak bisa, dari sisi segi pasar kita tidak mencakup pasaran yang luas. Dan yang kedua adalah teman-teman kita yang non muslim tidak bisa
mencari kebutuhan, tidak dimudahkan urusannya ketika mencari kebutuhan harian di untuk di lingkungannya. Mereka harus cari lagi yang toko yang misalkan sesama non muslim gitu. Kasihan, kita nggak membantu dari sisi kemanusiaannya gitu, nggak ada. Jadi itu aja teman-teman, mungkin ini bisa buat belajar juga ke teman-teman ketika kita berinteraksi atau bermuamalah dengan non muslim. Kita nggak apa-apa, kita welcome aja gitu, nggak usah ini non muslim, ini supplier non muslim kita tolak. Saya rasa nggak, karena kita butuh mereka, mereka pun butuh kita gitu. Jadi ketika ada perbedaan agama itu jangan dijadikan sebuah perpecahan gitu. Itu perbedaan agama ya, ketika kita yang sama-sama seagama juga nggak boleh ketika ada perbedaan kita berpecah gitu ya, apalagi ini beda agama gitu ya. Jadi sebisa mungkin kita welcome aja, ketika muamalah itu masih diperbolehkan, disyariatkan, nggak apa-apa gitu. Itu aja sih teman-teman ya, buat meluruskan. Dan sekali lagi, ketika kita buka toko, usahakan toko kita bermanfaat untuk orang yang luas, untuk masyarakat apapun itu agamanya, sukunya, dan kita tidak bisa atau tidak boleh membatasi ya, karena memang tujuan kita semata-mata nggak cuma keuntungan laba atau margin saja, tapi bisa bermanfaat untuk banyak orang. Nah, di situ insya Allah kita akan berkah juga usahanya. Oke, itu aja teman-teman di video kali ini ya. Terima kasih banyak udah mengikuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.